Kami dari fraksi PKS pernah mengusulkan RUU boykot produk Israel, kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Selain itu, Hidayat juga mendukung upaya Malaysia dan negara lain untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB. Segala upaya untuk memenuhi amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kata Hidayat. Mengapa Israel tetap agresif meski sudah menghadapi gerakan boykot dari banyak negara? Bukankah ekonomi Israel justru semakin kuat karena dukungan sekutu strategis seperti Amerika Serikat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Baik, Bung Yona, apakah ada bukti nyata bahwa boykot produk Israel selama ini berhasil menghentikan agresi atau kebrutalan Zionis penjajah? Dan mungkinkah memboikot produk Israel sepenuhnya tanpa dampak balik pada negara-negara pendukung Palestina? Boykot terhadap produk Israel itu eh, memang telah menjadi salah satu bentuk protes ya terhadap kebijakan Israel atas pendudukan wilayah Palestina dan genosidnya yang sangat brutal. Namun, apakah boykot ini benar-benar berhasil menghentikan agresi brutal Israel itu? Jadi bukti konkret menunjukkan dampak langsung terhadap perubahan kebijakan Israel cukup lumayan ya, meskipun kebiadaban agresi Yahudi Zionis ini sampai sekarang masih berjalan. Dampak boykot ini meskipun sifatnya sifat upaya yang minimalis ya Bung ya, dampaknya paling tidak pengaruh pada kondisi ekonomi terus kemudian juga pada hubungan internasional. Jadi pada kondisi ekonomi dunia ya terutama boykot yang dilakukan oleh gerakan BDS ya, boykot, divestment dan sanction itu mempengaruhi sektor teknologi, pertanian, kemudian energi ya agak seberapa gitu tergoncang. Namun secara keseluruhan tidak terlalu signifikan karena ekonomi Israel, ekonomi Yahudi Zionis ini kan terdiversifikasi dan ada dukungan internasional yang kuat dari negara-negara seperti Amerika Serikat. Tapi kemudian kalau dilihat dari aspek hubungan internasionalnya, dia kalau mengadopsi kebijakan boykot terhadap produk-produk Israel atau produk-produk yang mendukung Israel itu bahkan bisa menarik investasi dari perusahaan yang mendukungnya, itu bisa dipastikan berdampak pada hubungan internasional mereka. Makanya kemudian mayoritas negara-negara di dunia kan cenderung ya, termasuk negara besar ya, cenderung apa memilih menekan Israel itu dengan diplomasi atau sanksi langsung daripada memilih boykot ekonomi. Jadi memang boykot produk Israel ini sepenuhnya bisa berdampak pada negara-negara pendukung Palestina, termasuk Indonesia, terutama dalam ekonomi dan diplomatik seperti yang tadi saya jelaskan. Banyak negara di dunia ini, ya termasuk beberapa negara itu memilih hubungan perdagangan yang signifikan dengan Israel. Ya, kalau boykot produk Israel ini dilakukan secara menyeluruh, negara-negara yang memiliki perdagangan atau hubungan ekonomi yang kuat dengan Israel itu, misalnya Uni Eropa, Amerika Serikat, dan beberapa negara-negara lain, ya termasuk negara-negara di Asia, itu bisa menghadapi dampak ekonomi ya, terutama dalam industri teknologi, terus kemudian pertahanan, terus kemudian pertanian ya. Jadi kalau kalau boykot itu kemudian dimasifkan betul sampai pada tahapan level negara, itu akan mempengaruhi diplomasi, akan mempengaruhi hubungan hubungan negara, konstelasi konstelasi politik internasional begitu. Nah, kalau negara-negara yang lebih kecil atau yang berkembang ya mungkin lebih rentan terkena dampak tersebut.
Sehingga kemudian negara-negara yang mendukung Palestina ya yang apa yang berada di pihak Palestina ini juga memiliki hubungan ekonomi langsung maupun tidak langsung dengan Israel, itu bisa menghadapi tekanan diplomatik bahkan sanksi dari negara-negara pendukung Israel seperti tadi saya sebutkan, Uni Eropa, Amerika tadi. Dan ini bisa mempersulit negara-negara eh, yang memperjuangkan posisi Palestina di forum internasional, negara-negara pendukung Palestina tadi. Kalau kita lihat penyebaran gerakan BDS ya, boycott, divestment, sanction itu, menyerukan boykot terhadap Israel itu memang sudah mendapat dukungan luas dari kelompok-kelompok hak asasi manusia, kelompok-kelompok organisasi-organisasi yang pro Palestina. Namun sekali lagi saya sampaikan gerakan ini sering ya mendapat resistensi dari pemerintahnya yang khawatir kalau kalau dampak terhadap hubungan internasionalnya tadi mengganggu stabilitas ekonomi internal dalam negeri-negeri itu. Begitu, Bung Anggi. Baik, Bung Yana, dan menurut Anda mengapa Israel tetap agresif meski sudah menghadapi tadi gerakan BDS di banyak negara? Apakah ekonomi Israel semakin kuat karena dukungan sekutu strategis seperti Amerika, Bung? Ya, eh, Israel tetap agresif itu karena eh, dukungan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat itu tampak sekali. Jadi Amerika itu kan sekutu paling kuatnya Israel. Israel menerima bantuan militer rutin dari Amerika Serikat seperti sistem pertahanan ya, Iron Dome-nya itu, kemudian peralatan militer dan teknologi, juga bahkan eh, Amerika Serikat sering menggunakan hak veto ya di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi Israel dari berbagai sanksi itu. Jadi selain selain backup full dari Amerika Serikat, juga strategi diversifikasi ekonominya Israel itu sudah dilakukan dalam beberapa dekade ya. Ya, sektor teknologinya sangat maju kan. Bahkan banyak perusahaan teknologi besar itu ya seperti misalnya eh, perusahaan cyber, perangkat lunak ya, teknologi pertanian mendominasi pasar global. Sebut saja misalnya global, Google, Intel, hardware, software, laptop, macam-macam ya, bahkan perbankan itu. Jadi sangat kompleks, Bung. Ya, belum kemudian peran lobby-lobby Israel di dunia internasional itu, ya, lobby-lobby ini pasti mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara-negara yang dilobinya. Karena biasanya mereka berpengaruh di politik domestik, ya. Sehingga kemudian eh, Israel cukup kebal terhadap boykot dan kritik internasional ini karena berasal dari negara-negara yang lebih kecil, yang dianggap remeh gitu, yang dianggap tidak bisa mengalahkan Amerika begitu, yang tidak memiliki pengaruh besar di panggung internasional. Sederhananya bahkan yang memboikot itu sifatnya masih rakyat ya, masih warga negara, belum belum sampai pada level negara, apalagi kemudian sistem negara. Jadi seruan yang disampaikan oleh Pak Hidayatul Wahid itu pengen agar Indonesia mengeluarkan undang-undang boykot itu sudah naik satu level dari boykot yang selama ini diserukan oleh warga negara, maunya masuk ke ranah sistem, ranah negara, ranah pemerintah itu. Tapi ya itu sekali lagi itu akan menghadapi tantangan-tantangan yang sifatnya global, sifatnya internasional, kekuatan lobby-lobby internasional Israel yang sudah di mana-mana itu. Coba kalau misalnya boikotnya itu bahkan sampai sistem, misalnya boikot sistem kapitalisme, boikot sistem demokrasi, boikot liberalisme, pluralisme, itu maka hancur itu Israel. Kenapa? Karena kita ingat Bung yang Al-Baqarah 120 itu kan, walan tardo angkal Yahudi walan Nasoro, kata tatabi'a millatahum itu. Selamanya Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah rela pada kalian
sampai kemudian apa kita umat Islam itu mengikuti mereka, mengikuti gaya hidup mereka. Kok ini kemudian memboikot. Jadi boikotnya memang harus totalitas betul, bukan bukan hanya pada ranah ekonomi, produk-produk yang mendukung Israel, tapi juga pemikirannya juga perlu boikot. Karena ini memang problemnya itu problem keimanan, Bung Anggi. Lantas Bung Yona, jika boykot ini belum efektif atau tidak efektif, adakah bahasa selain militer yang bisa mudah dipahami oleh bangsa Zionis ini, Bung? Ya, memang menurut saya solusi militer inilah yang paling relevan ya. Satu-satunya solusi problem agresi Israel ini, problem pendudukan Israel ini ya kirim militer untuk membantu Palestina, begitu, Bu. Jadi meskipun risikonya semakin akan meningkatkan eskalasi konflik ya, akan semakin meluas gitu kan, dan tentu kehilangan nyawa itu semakin apa semakin terbuka peluang untuk syahid kalau bagi kita kan begitu, bagi umat orang yang beriman. Zona perang juga bisa menjadi lebih luas kan, karena ini memang problem politik dunia, konstelasi politik dunia dalam menyikapi konflik Israel Palestina ini. Jadi eh, dan kita tentu tidak bisa berharap kepada dukungan internasional ya seperti PBB, OKI dan sebagainya, karena fakta mayoritas komunitas internasional ini termasuk negara-negara besar dan PBB, OKI itu cenderung mereka memilih diplomasi kan, cenderung memilih mencari jalan damai gitu. Padahal kan sudah berapa ribu bahkan berapa juta nyawa melayang kan. Jadi solusi militer ini memang layak dijalankan karena Israel ini kan sudah dablek betul kan, sudah sering melawan prinsip-prinsip hukum internasional kan. Ya, bahkan perlindungan terhadap warga sipil juga dia abaikan. Veto dikeluarkan Amerika gara-gara apa apa dukungan Amerika kepada Israel itu. Jadi memang solusinya bukan dengan diplomasi lagi ya. Solusinya memang penyelesaian jalur diplomasi ini sudah berkali-kali ya. Ada dari tahun 78 itu kan ada kesepakatan Camp David, terus kemudian tahun 90-an itu ada Oslo ya, proses perdamaian Oslo, terus ada inisiatif perdamaian Arab tahun 2002. Jadi berulang-ulang itu. Jadi semua kesepakatan-kesepakatan itu dilanggar oleh Israel. Bahkan kesepakatan dua negara yang diusulkan oleh PBB dan hampir mayoritas negara-negara di dunia ini menyetujuinya pun Israel tidak juga mengakhiri agresi militernya pada pendudukan Palestina. Jadi semua upaya ini gagal karena memang walantar do angkal Yahudu ala Nasoro hatta tatapi amila tahun tadi, Bu. Jadi ini memang problem keimanan, termasuk keimanan para penguasa negeri-negeri Muslim, khususnya yang dari sekitar Palestina ya, negara-negara Arab ya, Mesir, Turki dan sebagainya. Jadi memang apa negara-negara Muslim ini harusnya melakukan langkah militer secara efektif untuk menghentikan agresinya Israel itu. Jadi apa negara-negara Muslim ini kan memang apa ya jadi dampaknya itu di hadapan Israel itu nggak nggak ngefek gitu itu. Jadi tidak ada yang mengkoordinir itu, tidak ada yang mengkoordinasi secara menyeluruh untuk menghentikan agresi militer itu. Meskipun ya sejumlah negara-negara Arab kalau kita lihat sejarahnya itu kan memang pernah terlibat konflik langsung ya, konflik militer langsung dengan Israel di masa lalu itu. Ya apa perang Arab Israel tahun 48, perang 6 hari tahun 67, terus perang Yom Kippur tahun 73 itu kan konflik langsung negara-negara Arab ya dengan Israel menghadapi Israel. Meskipun beberapa negara Arab itu apa memberikan perlawanan yang kuat, namun Israel tetap berhasil apa mempertahankan mempertahankan posisinya dan sering kemudian negara koalisi Arab tadi itu mundur perlahan-lahan karena menghadapi tidak hanya Israel
sebagai negara yang melakukan agresi, tapi juga di belakang Israel itu kan ada dukungan internasional, kan? Ada dukungan internasional terutama dari Amerika Serikat. Begitu, Bung Anggi. Dan apakah perlu ada dorongan konkret dari umat untuk memimpin gerakan militer melawan Zionis penjajah ini, Bung? Ya, betul sekali, Bung. Hukumnya wajib bahkan. Jadi umat wajib melakukan aktivitas dorongan yang konkret ini, harus ada dorongan konkret ini dari umat Islam untuk memimpin gerakan militer melawan Israel, ya. Tentunya dengan motif dan motivasi keimanan, ya. Tentunya karena tuntutan, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau motifnya motif ekonomi, jelas tidak apple to apple. Kalau motifnya motif politik, juga tidak apple to apple. Tapi ini motifnya motif keimanan. Karena tuntutan keimanan saja, kemudian eh, kita bergerak untuk membela saudara-saudara kita di Palestina itu. Jadi bukan sekedar kemanusiaan, tapi perlu ada nawaitu karena lillahi ta'ala itu. Kalau sudah tuntutannya itu dorongannya itu dorongan keimanan, maka solidaritas yang kuat, ya, di kalangan umat Islam terhadap Palestina ini, terutama dalam menghadapi agresi Israel, yaitu bisa diarahkan pada kesatuan kepemimpinan umat Islam sedunia. Jadi memang militer harus dihadapi dengan militer, tentara harus dihadapi dengan tentara, senjata harus dihadapi dengan senjata. Meski kemudian di belakang Israel itu ada Amerika, negara yang sifatnya global, maka kemudian umat Islam juga harus ada pemimpin tunggal sedunia yang sifatnya global juga, yang terkoordinasi dari negeri-negeri Muslim yang ada itu. Jadi ya itu yang saya sebut khilafah itu, khalifah yang akan kemudian mengorganisir, mengkoordinasi negeri-negeri Muslim lainnya untuk berangkat jihad. Jadi meski kalau hitung-hitungan pikiran manusia itu jelas tidak seimbang, ya, baik kekuatan militer maupun dukungan internasional, ya, karena sejarah sudah membuktikan, ya, isu solusi dua negara itu kan omong-omong saja, bahkan sudah diusulkan sejak inisiatif Oslo tahun 1990-an, kan. Terus kemudian inisiatif perdamaian Arab juga. Tapi ya tadi itu, ini memang harus kembali kepada keimanan kita, kembali kepada akidah Islam kita, untuk menyeru, untuk mendorong, untuk berdakwah, ya, agar agar agresi militer Israel itu berhenti, ya. Jadi tidak berat pada solusi-solusi yang diusulkan oleh PBB, oleh itu, karena gagal itu. Ya, jadi umat Islam memang harus kembali pada keimanannya yang benar. Dengan keimanan yang benar, dia tidak tidak takut mati, ya, tidak cinta dunia dan takut mati, wahan itu disampingkan gitu, sehingga kemudian siap untuk jihad itu. Karena dengan jihad itu, dan jihad itu dengan keimanan itu, bahkan bisa menambah skalanya. Kalau selama ini yang mengangkat senjata masih internal saudara-saudara Muslim di Palestina, atau kemudian sebagian di negeri-negeri terdekat, ya, di Iran misalnya itu, maka dengan adanya khalifah yang mengkoordinasi, khalifah yang kemudian mengkoordinir, mengorkestrase, itu jihad skalanya bisa lebih besar lagi, bisa bisa lebih meluas, ya, karena ingat di belakang Israel itu ada Amerika. Kemudian dengan khilafah, dengan seorang khalifah yang memimpin khilafah tadi, itu komando menggerakkan tentara-tentara Muslim di negeri-negeri Muslim itu siap mereka berangkat jihad membebaskan Palestina, mengalahkan Israel, Yahudi, Zionis laknatullah alaihim itu. Begitu, Bung Anggi. Wallahu alam bisawab. Baik, Masya Allah, Bung Yona untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini jadi bahasa jihad yang mudah dipahami oleh Zionis penjajah. Jazakallah sekali lagi Bung Yona, mudah-mudahan Bung Yona senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilapa News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.